Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidan Ramadan. Saya dari Fakultas Hukum Ilmu Hukum Rombel 19, nomor absen 186. Nomor NIM saya 24080192 dan nomor absen saya 184. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang konservasi. Apa itu konservasi? Konservasi saling berkaitan erat dengan kata ekologi. Selama ini, ekologi berkonotasi dengan lingkungan. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1969. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti telaah atau ilmu. Dengan demikian, ekologi adalah sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dan juga pembagian ekologi menurut habitat atau tempat suatu jenis atau kelompok jenis tertentu, misalnya ekologi bahari, ekologi perairan tawar, ekologi darat, ekologi padang rumput, dan lain sebagainya. Dari berbagai pembagian tersebut ada beberapa komponen dasar yang berfungsi sebagai perubah, yakni mineral, tanah, air, udara, dan energi. Ekosistem merupakan satuan fungsional dasar dalam ekologi yang mempunyai ukuran beraneka tergantung pada tingkat organisasinya. Sebagai contoh, dalam sebuah kolam ikan saja ada komponen abiotik yang berupa bahan organik dan anorganik seperti air, karbon dioksida, oksigen, kalsium, asam amino, humus, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, semua ekosistem pada tingkat organisasinya memiliki komponen, interaksi antar komponen, dan proses operasional yang sama. Perbedaan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain terletak pada kerumitan dalam hal banyaknya. Contoh, jenis organisme produsen, organisme konsumen, keanekaragaman, organisme pengurai, macam komponen biotik, kompleksitas interaksi antar komponen, dan berbagai proses yang berjalan dalam ekosistem. Sebagai contoh, banyak tipe ekosistem yang ada di bumi ini, seperti ekosistem danau, sungai, hutan, padang pasir, danau, padang rumput, kutub, dan sebagainya. Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem tersebut. Nah, selanjutnya masalah lingkungan akan terjadi jika ekosistem terganggu. Masalah lingkungan akan terjadi ketika ekosistem terganggu. Manusia sebagai salah satu unsur dalam sebuah ekosistem, lebih tepatnya sebagai subjek, tentu akan memiliki pengaruh yang lebih besar. Manusia tidak saja memiliki tenaga, namun juga pikiran yang menghasilkan teknologi. Semakin tinggi teknologi, semakin besar pula ancamannya terhadap keseimbangan sebuah ekosistem. Contoh, teknologi nuklir. Teknologi nuklir merupakan salah satu teknologi yang mengancam alam lingkungan ketika terjadi kesalahan dalam pengembangannya. Ini artinya masalah lingkungan terkait erat dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dengan perkembangan dan peradaban manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karenanya, dalam ilmu lingkungan, unsur ABC itu saling berinteraksi. Unsur A yakni abiotik, B biotik, dan C kultural atau budaya manusia. Cara garis besar, kerusakan lingkungan dapat berupa 1. Memperburuknya atau menurunnya sumber daya mineral, sumber daya hutan, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Polusi biologis yang membawa penyakit pada hewan, tanaman, dan manusia. 3. Polusi kimiawi misalnya ditimbulkan dari polusi akibat pengendara motor atau emisi karbon. 4. Perusakan dan disrupsi fisik misalnya pengendapan polusi termal, polusi suara, dan lain-lain.
5. Perusakan atau disrupsi sosial. Dari berbagai ancaman perusakan lingkungan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni 1. Rehabilitasi dan restorasi atau kerusakan lingkungan dan tindakan pencegahannya agar di masa mendatang tidak lebih parah lagi. 2. Penggunaan teknologi yang selektif serta pengawasan penggunaannya. 3. Peningkatan usaha penelitian, penerangan, pelatihan, dan lain sebagainya agar kesadaran semua pihak terhadap kelestarian lingkungan semakin baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.